Yang
Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan tahu Tuhan. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian, penyembahan, persembahan kami mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Mari Tuhan, sucikan kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang perjalanan ke tempat ini, bahkan sebelum kami masuk ke dalam ruangan ini, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan, supaya setiap pujian penyembahan kami boleh seperti dupa yang harus naik di hadapan-Mu, dan Kau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, Kau tahu setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau menyaksikan Tuhan, kami mau tanggalkan segala sesuatunya bagi Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami yang hadir dari depan sampai belakang Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus siap untuk memuji menyembah-Mu. Kami juga siap untuk mau teguh oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Bagi setiap kami Tuhan, untuk oknum baru yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami juga mohon belas kasihan Tuhan bagi oknum baru Tuhan. Belas kasihan-Nya oknum baru Tuhan. Kami serahkan oknum baru Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita buat oknum baru Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya Tuhan untuk dia tetap memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mempersembahkan puji-pujian kami, persembahan kami. Kami siap untuk membuka ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita angkat pujian kita dengan ribayang nama saya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan firman Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah Bapa kami di surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin kenal Tuhan. Dan kami itu berdoa biarlah ada pertumbuhan dalam kehidupan kami yang semakin lama akan sama seperti Kristus. Dan kami buka hati kami untuk Tuhan kerjakan. Kami membuka hati kami untuk Tuhan berkarya Tuhan. Saya kami akan belajar firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu yang ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih dalam Tuhan. Maafkan kalau tadi terlambat karena tadi ibadah selesai jam
8:20 ya. Kemudian ada salaman dulu, langsung berangkat ke tempat ini aja ya. Jadi saya minta maaf kalau terlambat. Istri saya tidak datang karena ada latihan paduan suara jam 10, jadi beliau tidak ikut. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tiap hari di sini tidak punya kegiatan? Hah? Semua pasti punya kegiatan, benar? Yang sebagai siswa, kemudian mahasiswa, ada kegiatan kita belajar mempersiapkan segala sesuatunya, benar? Kemudian juga ibu rumah tangga masak buat keluarga, ya buat suami, buat anak, mungkin buat saudara juga atau tetangga gitu ya. Kemudian bapak-bapak juga ada yang beraktivitas kerja, benar? Ya enggak? Semua kita beraktivitas. Ada kita juga berolahraga, benar? Ada hobi mancing ya. Ya. Hobi mancing itu paling saya tidak sukai. Karena memancing kesabaran terus. Iya, dari pagi belum tentu dapat. Saya pernah mancing diajak ke sama teman gitu ya. Dari jam 7 pagi berangkat, jam 3 sore belum dapat apa-apa. Saya bilang mendingan saya beli ke pasar. Udah langsung dapat ya. Tapi mereka bilang itu seninya, belajar untuk sabar. Semuanya kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Kita hobi main catur dan sebagainya. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah dari semua yang kita lakukan dan kerjakan, Yesus yang menjadi sentral utama dari semua kehidupan kita? Apakah pada waktu kita belajar, pada waktu kita bermain, pada waktu kita berbicara, gitu ya, yang menjadi sentral itu adalah Kristus. Ya. Kan firman Tuhan Paulus mengatakan hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi dengan kata lain, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu di sekolah, di rumah, dengan tetangga, dan semuanya harus Kristus yang jadi ukurannya. Benar? Nah, pada saat ini mari kita akan belajar dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 ayat saja kita akan pelajari. Demikianlah firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang bisa kita lihat bahwa yang menjadi sentral dari kehidupan kita adalah Kristus. Paulus memberikan kita 3 ciri utama orang yang benar-benar yang menjadikan Yesus sentral dalam kehidupannya. Dari apapun yang dia lakukan, Yesus sentral dari pertumbuhan kehidupannya. Dan saya ingin kita melihat dulu pada ayat yang ke-6. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saat ini berarti posisi kita sama ya dengan orang Kolose. Ya, sama-sama orang yang sudah kenal Kristus, sama-sama orang yang sudah percaya kepada Kristus. Benar? Kita adalah orang-orang yang punya status sama dengan orang Kolose, orang yang sudah kenal dan juga percaya kepada Kristus. Kenapa Paulus menuliskan hal ini Bapak Ibu Saudara kepada jemaat Kolose? Di jemaat Kolose waktu itu mereka sedang ada tekanan dari ajaran-ajaran yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu Saudara amati pada ayat yang ke-8 tadi dikatakan apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dengan kata lain, ada ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa Kristus saja tidak cukup. Perlu ada hal-hal yang lain supaya itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara
lihat di dalam pasal 3 gitu ya, dikatakan bahwa ada hari-hari yang harus kita ikuti sesuai, harus menentukan ikut ini, ada bersunat atau tidak bersunat, harus disunat dan sebagainya. Ada banyak ajaran-ajaran tambahan yang harus kita lakukan karena Kristus belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat Kolose berada dalam situasi yang seperti ini. Makanya di dalam pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, Paulus menjelaskan siapa itu Kristus, keutamaan Kristus. Melalui Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara amati dari ayat 15 sampai dengan ayat 23, itu digambarkan siapa itu Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara amati, dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, dan yang telah lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus lebih segala sesuatu. Bahkan kalau kita lihat pada ayat yang ke-18, dialah kepala tubuh gereja, dialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Digambarkan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, dan ada Allah dalam hidupnya. Yesus lebih dari segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain, Paulus sudah mengatakan begini, kalau sudah dengan Yesus itu cukup. Dengan Yesus segala sesuatu selesai. Makanya kalau waktu Yesus mati di kayu salib, waktu di kayu salib dia mengatakan apa? Seperti khotbah saya tahun berapa bulan lalu, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Cukup dengan Yesus. Tidak perlu ada ramuan-ramuan yang lain, tidak perlu ada hari-hari yang lain yang ditetapkan ini kudus, ini tidak kudus. Ini hari baik atau tidak baik, karena semua hari baik. Dan tidak perlu ada sunat atau tidak bersunat. Karena apa? Karena Yesus itu cukup, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu cukup buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus itu cukup buat kita, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana ciri kita supaya kita bisa terlihat orang yang sentral hidupnya adalah Yesus. Karena Paulus mengatakan kita adalah surat Kristus yang berjalan. Maka perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-7. Paling tidak ada 3 ciri orang yang hidupnya mencerminkan Kristus dalam segala hal. Dikatakan pada ayat ke-7, poin yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh. Kemudian yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan bahas ketiga poin ini ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar, pertumbuhan yang di dalam dan orang lain tidak tahu. Kemudian dibangun di atas Dia. Fondasinya adalah Kristus. Relasi eksternal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa punya karakter seperti Kristus. Kristus menjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka kita perlu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu akar kan perlu digali dulu. Nah, semakin kuatnya akar, dia akan semakin kuat itu pohon. Kalau akar itu bisa sampai ke dalam, ya berarti akan banyak sari-sari makanan yang bisa dapat, dan pohon itu susah untuk ditumbangkan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan, benar nggak? Benar nggak? Akar nggak kelihatan, tapi dia menembus dasar paling bawah dan berakar dan membuat pohon itu bisa bertumbuh besar, tinggi dan kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu seberapa dalam hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Benar? Yang tahu
pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara adalah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tertancap, berakar dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin Kristus menjadi pusat segala kehidupan kita, maka kita perlu punya hubungan yang baik dengan Kristus. Dan hubungan yang baik dengan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali saya dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Paulus meminta kepada jemaat di Roma, jemaat di Kolose, kalau Kristus jadi yang terutama dalam hidupmu, apapun yang kau lakukan, semuanya mencerminkan Kristus, maka kamu harus berakar dulu di dalam Kristus. Sesuatu yang orang lain tidak tahu, hanya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan yang tahu. Ternyata berakar itu enggak cukup loh Bapak Ibu Saudara. Berakar itu dikatakan pada bagian yang lain, dikatakan dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Pondasi kita tadi saya katakan di atas, jadi kamu telah menerima Kristus. Berarti pondasi kita sama, Kristus. Nah, di atas pondasi yang sama kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungan eksternal artinya apa? Bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama kita Bapak Ibu Saudara? Ini sesuatu yang menarik ya, saling melengkapi. Bagaimana mungkin kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tertanam di dalam Tuhan, tapi eksternalnya nggak kelihatan. Ya nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bangunan, fondasinya bagus, ketika dia berdiri, kelihatan nggak? Kelihatan berdiri, karena kokohnya bangunan itu dibangun di atas fondasi. Demikian juga dengan hubungan kita. Waktu kita dibangun di atas fondasi Kristus, kita sudah tertanam di dalam Kristus, berakar dalam Kristus. Maka wujud nyatanya, hasilnya adalah muncul ke atas di atas fondasi, yaitu dalam hubungan kita dengan sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah di mana orang yang kontak dengan kita bisa melihat tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, gaya bergaul kita mencerminkan siapa Kristus dalam hidup kita. Kita nggak bisa katakan yang penting hubunganku dengan Tuhan baik, hubunganku dengan sesama tidak perlu baik. Nggak mungkin. Injil Yohanes mengatakan apa? Surat Yohanes. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku mengasihi bapakmu yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu yang kelihatan kamu benci? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari ciri orang yang Kristus adalah sentral utamanya, dia tertanam di dalam dan juga menunjukkannya dalam hubungannya dengan sesamanya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana supaya saya bisa tertanam dan bisa dibangun di atas fondasi. Ya pasti kita harus baca Alkitab. Ya. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang dipersiapkan buat kita, memperlengkapi kita. Ya. Harus mau baca firman Tuhan. Kalau kita tidak mau baca firman Tuhan, kapan kita mau bisa bertumbuh? Bukan hanya dengan baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga bisa dengarkan khotbah-khotbah. Karena kan udah pada punya handphone ya, udah punya handphone, gampang mau dengerin segala sesuatu. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, ya, bisa dari Instagram dan sebagainya. Ada banyak sosial media yang bisa membuat kita dengar firman Tuhan, sehingga akhirnya kita bertumbuh ke arah Kristus. Contoh paling simpel, kita semua pernah jadi bayi, benar? Siapa yang di sini langsung gede? Gak ada ya. Kita pernah jadi bayi. Bayi itu langsung sebesar kita itu lahir? Tidak. Tapi bagaimana dia bertumbuh? Dikasih makan. Dikasih pertama mungkin kalau ibunya punya ASI, dikasih ASI, benar, bertumbuh. Kemudian setelah 6 bulan, kebanyakan orang udah kasih makanan biskuit dan sebagainya. Di 8 bulan udah pakai nasi saring dan sebagainya gitu ya. Itu makanan yang diberikan.
Diberikan supaya anak itu bertumbuh, dan bertumbuh. Dan kemudian bagaimana dia bisa punya rasa nyaman, karena intimasi yang hubungan yang baik dengan mamanya, ya, dengan kakaknya, dengan papanya yang sering bergaul dengan dia. Ada pertumbuhan karena dia diberi makan. Demikian juga dengan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau Yesus jadi yang terutama, maka kita harus tertanam, berakar, dan dibangun di atas dia. Dengan cara sebagaimana? Baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengerin khotbah-khotbah, sehingga akhirnya kita bertumbuh, berakar, dan juga orang bisa melihat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mereka bisa mengatakan, oh iya, ada Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pada ayat yang berikutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tertanam, kemudian kita dibangun, maka kita diminta untuk teguh beriman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka diminta teguh dan beriman? Karena mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang bisa menggoncangkan mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara amati dari pasal 2, dikatakan ada filsafat kosong. Kemudian kalau dalam pasal 3 kita juga bisa melihat, dikatakan, karena apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, yang dimana Kristus hidup. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, sebab bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Apabila Kristus adalah hidup kamu, tampak kelak kamu akan nampak bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dan kalau kita melihat bagian-bagian yang lain, ada dikatakan apa? Menentukan hari-hari yang baik. Ada sunat, ya, ada filsafat kosong. Dan mereka semua sedang bergumul bagaimana cara menangnya dengan ajaran-ajaran palsu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus mengatakan untuk bisa menang dengan ajaran-ajaran palsu, mereka diminta untuk teguh beriman kepada Tuhan, berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik, supaya mereka nanti akan tinggal bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mereka berhadapan dengan filsafat kosong, dan mereka juga berhadapan dengan apa? Dengan filsafat mereka. Filsafat seperti apa? Mereka mengatakan tubuh ini penjara jiwa. Tubuh ini penjara jiwa, yang suci itu adalah roh dan jiwa. Setelah kita mati, maka roh dan jiwa itu akan naik ke atas. Tubuh ini mati. Jadi dengan kata lain mereka mengatakan apa? Apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini tidak jadi masalah. Dan Paulus menolak hal itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara amati dalam kitab Roma, dalam pasal 12 dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Paulus mengatakan bahwa tubuh, roh, dan jiwa itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Dan tidak bisa kita terus-menerus berbuat dosa supaya roh jiwa kita lepas dari tubuh, dan itu tidak ada pengaruhnya. Paulus mengatakan tidak. Makanya dalam Roma dikatakan, apakah kita akan terus-menerus berbuat dosa dengan tubuh ini supaya kasih karunia bertambah-tambah? Paulus mengatakan tidak. Diminta berdiri teguh, Bapak Ibu Saudara. Sekarang mungkin kita mengatakan, oh tidak ada ajaran, Pak, tidak ada ajaran seperti orang-orang di Kolose. Coba bilang, Bapak Ibu Saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang lebih masif di sekarang ini. Kalau Bapak Ibu Saudara buka YouTube, buka Instagram, kemudian buka TikTok, ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ajaran-ajaran yang bisa membuat kita bimbang. Ada Kristen progresif yang bisa membuat kita bimbang, membuat kita bisa salah mengerti Yesus. Ya. Ada banyak Mormon, ada banyak saksi Yehova, dan ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita goyah. Ya. Jangan pikir saksi Yehova tidak ada di sekitar kita. Di Babakan Cimahi itu sudah ada di situ. Ya. Sudah ada tulis besar. Ya. Balai Keselamatan. Ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita diminta Tuhan itu apa? Tetap teguh di tengah-tengah godaan hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Contoh yang paling baik adalah ketika Sadrak, Meshak, dan Abednego. Ketika Sadrak dan Meshak dan Abednego diperhadapkan dengan bara api, dia mengatakan apa? Saya tahu Tuhan pasti akan tolong saya. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, dia punya iman. Dia punya iman bahwa dia tidak akan. Dia punya iman bahwa Tuhan pasti akan tolong dia. Tapi kalaupun Tuhan sampai tidak tolong, dia tidak akan menyembah kepada patung buatan raja. Itulah iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini mungkin kita juga sedang mengalami cobaan-cobaan yang lebih masif. Mungkin ada pekerjaan yang minta kalau kamu pindah dapat kerjaan. Kalau kamu cinta saya, pindah, mungkin kita nikah dengan agama yang lain. Ada banyak. Saya hanya bisa mengatakan, mari, apapun cobaan yang kita alami, apapun masalah yang kita jalani, apapun hal-hal yang tidak enak kita hadapi, ya, mari kita tetap berdiri teguh. Kalau kita lihat kitab Ayub, sebenarnya Ayub cukup untuk bisa mengatakan aku mau undur daripada Tuhan. Benar gak? Ayub orang yang paling kaya. Ayub orang yang paling makmur pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ayub hilang segala sesuatu dalam sekian detik. Dan kita seringkali mengatakan Ayub itu orang yang beriman, orang yang setia dengan Tuhan. Tapi coba lihat baca pasal 3. Pasal 3 Ayub mengatakan apa? Terkutuklah wanita yang melahirkan aku. Terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Ayub juga sempat kesel dengan kehidupannya. Gitu. Sempat kecewa. Kenapa terjadi kayak begini? Tapi di dalam perjalanan pengiringan Ayub, sampai Tuhan tantang Ayub, di manakah engkau ketika kau menciptakan langit, ketika aku menciptakan langit dan bumi? Di manakah engkau ketika aku melakukan segala sesuatu? Di manakah engkau? Keluarlah sebagai laki-laki. Dan pada pasal 42 ayat 5 Ayub mengatakan apa? Kalau dulu dari kata orang aku tahu Tuhan itu, dan kalau dulu aku tahu Tuhan dari kata orang, sekarang aku bisa merasakan. Sekarang aku tahu siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang hal-hal yang tidak enak Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Tapi kita diminta Tuhan teguh, Bapak Ibu Saudara. Gak gampang, gak enak, belum tentu enak. Tapi Tuhan mau kita dalam progres. Untuk menjadi teguh perlu proses. Kadang penderitaan kita hadapi, kadang ketidaknyamanan kita hadapi, itu adalah proses, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa melihat gedung tinggi tanpa ada cakar-cakar, besi-besi, bangunan-bangunan, batu bata, semuanya dibuat sehingga akhirnya gedung itu berdiri. Ada prosesnya. Gedung itu tidak jadi bim salabim jadi, enggak. Tidak ada gedung yang jadi bim salabim jadi itu gedung, enggak ada. Kalau ada saya mau ya Bapak Ibu Saudara, pasti lebih murah biayanya. Benar nggak? Pasti lebih murah. Nah, tapi kan nggak ada Bapak Ibu Saudara. Semua bangunan yang bagus itu dibangun dengan proses. Dengan demikian juga dengan kehidupan keimanan kita. Tidak ada jalan pintas dalam teguh dalam iman. Semuanya perlu proses. Jadi kadang dalam proses ada yang tidak enak, dalam proses ada ketidaknyamanan, dalam proses ada keputusan yang harus diambil, sehingga akhirnya kita bisa mengatakan aku akan tetap iring Tuhan. Sehingga akhirnya pada pasal ketiga dikatakan kamu akan nampak bersama-sama dengan Dia. Dan yang terakhir dalam pasal 2 ayat yang
ke-7 tadi dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ciri yang ketiga dari orang yang benar-benar mengutamakan Kristus adalah orang yang berani bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur gampang? Iya, gampang. Kalau dalam segala sesuatunya enak dan nyaman. Benar? Pada waktu kita diterima cintanya, wah bersyukur banget. Apalagi orang itu udah diincar gitu ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian baru dilempar bolanya gitu ya, ditembak. Diterima, pasti bersyukur. Lulus SMP, pasti bersyukur. Benar? Diterima pekerjaan, pasti bersyukur. Enak kalau pada waktu posisi yang enak. Gampang pada waktu itu yang nyaman. Tapi mari kita juga belajar untuk berani bersyukur di saat yang tidak nyaman. Kenapa kita harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Kalau Bapak Ibu baca kitab Kolose, alasan pertama kita bersyukur kenapa? Karena Yesus sudah mau ganti kita. Kalau dalam pasal 2 Bapak Ibu Saudara bisa amati. Nah, pada ayat yang ke-20 dikatakan apa? Melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Kenapa kita bersyukur? Karena karya Allah yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Allah mau jadi manusia buat kita. Allah mau jadi manusia buat kita. Kalau hanya untuk mendatangkan hujan ke dunia ini, Allah tidak perlu menjadi manusia. Tapi karena Allah ingin menyelamatkan manusia, Allah harus turun jadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika Dia jadi manusia, jadi terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang tidak terbatas, kemudian menjadi terbatas oleh karena Dia jadi manusia. Dan ketika Dia jadi manusia, Dia bukan jadi manusia yang biasa-biasa loh Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia yang sangat sederhana. Dari mana kita bisa melihat Dia sangat sederhana? Lihat, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, apa yang dia bawa? Burung merpati. Apa itu burung merpati? Persembahan yang umumnya dibeli oleh orang-orang yang tidak mampu. Yesus Allah yang tidak terbatas. Ketika Dia jadi manusia, Dia jadi manusia yang terbatas. Bukan hanya terbatas, status sosialnya orang tidak mampu. Orang tidak mampu. Bukan hanya itu. Siapa bapaknya? Tukang kayu. Saya tidak menghina tukang kayu ya. Saya hanya menggambarkan apa yang dikatakan Alkitab. Tukang kayu pada waktu itu adalah penghasilan pasti nggak seperti sekarang. Kalau sekarang gaji tukang lumayan ya. Gaji tukang kalau dia tukang 200.000, kenaikan 100.000, lumayan ya sekarang. Kalau dulu pada zaman di mana Yesus hidup, kemungkinan kecil banget upahnya Bapak Ibu Saudara. Yesus manusia dengan ekonomi yang terbatas dan orang tua yang terbatas. Tapi Yesus tetap setia dengan Tuhan. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Kematian yang paling hina, kematian yang paling terkutuk. Sehingga akhirnya kenapa imam-imam besar ingin Yesus disalibkan? Karena itu adalah kematian terkutuk pada waktu itu. Dan orang-orang terkutuklah yang akan disalibkan. Orang-orang yang sangat jahatlah itu yang akan disalibkan. Jadi dengan kata lain imam-imam punya motivasi biar orang lain lihat Yesus itu manusia terkutuk karena matinya pun dengan cara terkutuk di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, itu yang mengapa kita harus bersyukur. Karena Dia mau jadi manusia buat kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita sampai episode kita selesai. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita mengiring Tuhan belum selesai. Sampai Yesus mengatakan, sabarlah hambaku yang setia.
dalam setiap proses hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus punya skenario-nya. Kalau kita amati dalam kehidupan Yusuf, apakah Yusuf tahu? Apakah Yusuf pernah bertanya ketika dia dibuang sebagai budak ke tanah Potifar, di Potifar, kenapa dia sampai di Mesir? Pasti Yusuf bertanya-tanya. Tapi episode yang mengagumkan ketika Yusuf bisa berubah, ketika bertemuan dengan saudara-saudaranya, Yusuf mengatakan apa? Engkau mereka-reka sesuatu yang tidak baik tentang aku, tapi Tuhan punya rencana yang baik menempatkan aku ke tempat ini. Untuk apa? Untuk merawat dan menjaga kelangsungan umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menjalaninya episode-episode setiap yang kita punya, percayalah tidak ada maksud yang tidak baik dari Tuhan. Tuhan pasti punya maksud yang terbaik buat kita. Makanya di dalam 1 Tesalonika, bersukacitalah, bersyukurlah. Dalam kitab Filipi, Paulus juga mengatakan apa? Di penjara dia menulisnya. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa hitung kata bersukacitalah di dalam kitab Filipi beberapa banyak. Makanya disebut kitab Filipi itu kitab bersukacita, karena Paulus menulisnya di penjara. Sesuatu yang tidak mudah untuk bersukacita, tapi Paulus mau bersukacita, Paulus mau bersyukur. Jadi ciri orang yang ketiga yang sentralitasnya adalah Yesus adalah orang itu mau bersukacita, mau bersyukur. Saya tidak tahu apakah saya pernah katakan di sini ada beda antara happy dan joy. Kalau happy, kalau Bapak Ibu sudah nonton standing comedy, happy, bisa tertawa. Benar, sesuatu yang dari luar. Siapa yang gak suka nonton standing comedy? Saya paling suka loh Bapak Ibu sudah nonton standing comedy. Kenapa saya paling suka? Bukan karena ingin ketawanya, tapi saya belajar bagaimana orang itu bisa menarik perhatian para pendengarnya. Para pendengarnya tertawa terbahak-bahak, dia cuma diam aja. Ya. Tapi lihat konsentrasi orang-orang itu. Bagaimana? Siapa tuh saya lupa namanya. Yang kepalanya botak itu, yang punya mensrea waktu itu, waktu 2 jam waktu itu, ya, yang sempat jadi kasus dan sebagainya. Mensrea, Panji. Sok bayangin, orang itu bayar loh Bapak Ibu saudara. Bayarnya bukan yang murah loh. Panji itu bukan bintang standing komedi yang murah. Panji itu standing komedinya mahal biayanya. Bayangin orang 2 jam bayar denger dia coletean sendiri, tapi perhatiannya kepada dia, tertawa dan sebagainya. Itu namanya happy Bapak Ibu saudara. Tapi kalau namanya joy itu beda dari happy. Joy itu sesuatu yang ada dari dalam. Ada dari dalam yang hanya meluap dalam kehidupan kita. Jadi apapun kondisinya orang, ya, kondisinya mungkin tidak baik, tapi joy itu yang membuat orang itu bisa tetap gembira. Joy-nya siapa ya? Allah yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang bisa tetap kita berglori di tengah-tengah hal yang tidak mudah. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, ciri dari orang yang mengutamakan Kristus adalah yang pertama, dia berakar dan dibangun di atas dia. Dan yang kedua adalah orang yang tetap teguh beriman kepada Kristus. Apapun yang jadi masalahnya, apapun dilemanya, apapun godaannya, apapun cobaannya, dia mau tetap berdiri teguh. Di zaman sekarang orang Kristen itu bukan hanya dengan ajaran palsu, tapi dengan pornografi, tinggal buka dan sebagainya bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi berani nggak kita mengatakan tidak kepada hal-hal yang seperti itu? Kita memang ciptaan baru di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa juga kita masih hidup dalam daging. Kadang-kadang ada cobaan dalam diri kita.
ada godaan dalam diri kita. Tapi beranikah kita ketika ada godaan, cobaan untuk bisa mengintip film yang pornografi atau apa, kita berani mengatakan tidak, aku mau hidup bagi Tuhan. Berdiri teguh dalam iman. Ketika kita berusaha untuk bohong, ketika kita berusaha mengatakan tidak benar, kita berani mengatakan tidak, aku mau hidup benar bagi Tuhan. Nah, teguh dalam iman. Tidak mudah dalam proses, tapi percayalah dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa teguh dalam iman. Dan yang ketiga adalah orang yang sentralitasnya adalah Kristus, dia bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Kenapa? Karena Kristus menjadi manusia ganti kita. Sekarang kita akan peringati perjamuan kudus, mengingatkan kita bersuka cita, kita bergembira karena Kristus mau mati ganti kita. Dan yang kedua, kenapa kita bersuka cita? Karena Yesus punya proses dalam kehidupan kita sampai endingnya. Dia punya cerita yang belum selesai dengan kehidupan kita, dan itu akan selesai. Maka ketika itu selesai, itu adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus dari hari-hari yang kita lewati. Dan Kristus jadi sentral hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami baru saja mendengar firman-Mu, dan kami berdoa, biarlah apa yang kami dengar itu bukan hanya pembicaraan biasa, tapi kami mau Tuhan pada pagi hari ini kami bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Kristus dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan setiap hari, kami mau setiap orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami tahu gak mudah, kami tahu gak gampang. Roh Kudus, tolong kami, bersuaralah dalam hidup kami, pimpinlah kami, tuntunlah tiap langkah kami, sehingga akhirnya kami akan terus berakar dalam Kristus, dibangun dalam fondasi Kristus, tetap teguh iman dalam Kristus, dan kami bisa tetap bersuka cita di tengah mungkin kehidupan yang tidak nyaman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sidang jemaat. Apapun yang kami akan lakukan setelah ibadah ini, Tuhan buat berhasil semuanya. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi mereka sampai minggu depan mereka bisa beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasihkan pada Ibu Pak. Karena Ibu Gembala kondisinya kurang sehat, mari kita akan melanjutkan ke perjamuan kudus. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengecek hati kita. Kita melakukan ini sebulan sekali. Kadang-kadang menjadi suatu rutinitas dari kehidupan kita. Dan kadang-kadang mungkin kita kehilangan maknanya dari perjamuan kudus ini. Namun pada pagi hari ini saya ingin kita, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, mengoreksi kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan ketika kita berhadapan dengan perjamuan kudus? Apa yang kita pikirkan ketika kita diperhadapkan dengan roti dan anggur? Saya tidak mau kita melakukan ini hanya sekedar rutinitas, karena tradisi gereja sedang jemaat Allah 1 bulan 1 kali saya harus hadir ke perjamuan kudus, ambil perjamuan kudus. Tapi kita kehilangan maknanya Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita ngecek hati kita. Coba koreksi hati kita. Ketika kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena Allah yang tidak terbatas mau jadi terbatas buat kita. Dan ketika dia jadi manusia, dia bukan jadi manusia yang kaya. Dia menjadi manusia yang tidak mampu.
jiwa yang sangat sederhana. Bahkan kematiannya pun kematian yang terkutuk, yang dirancang oleh imam-imam supaya orang-orang bisa melihat Kristus yang membuat mujizat itu adalah manusia terkutuk. Bapak Ibu Saudara, dia menjadi terkutuk karena kita. Dia menjadi terkutuk karena dosa-dosa kita. Dia menjadi terkutuk hanya untuk membawa kita kembali diperdamaikan dengan Kristus. Mari kita sadari itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita cek hati kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi, minta ampun kepada Tuhan supaya kita dilayakkan mengambil perjamuan kudus. Dan kalau ada hubungan-hubungan yang tidak baik di antara kita pada pagi hari ini waktu yang baik untuk saling memaafkan, untuk saling memaafkan, datang kepada mereka, saling mendoakan, saling mengampuni, sehingga kita berlayak untuk ambil perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami di surga, kami akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berlayak Tuhan untuk ambil perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa biarlah roti yang akan kami makan dan anggur yang akan kami minum, Tuhan akan menolong kami dan memakai ini Tuhan untuk mengingatkan kami selalu betapa baiknya Tuhan, betapa penuh kasih karunia buat kami, dan tolong kami untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan kasih setiamu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kelayakan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hadapan kita ada roti. Mari kita buka di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 11. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Mari bersyukur masing-masing atas roti ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita pernah alami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa kuat sehat. Semua untuk kami anugerah Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk anugerah. Kami bersyukur, aku bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah perbuat. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan yang tidak pasti ini. Tuhan masih menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian pada ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berdoa biarlah sakramen yang sudah kami lakukan itu akan memberkati kami Tuhan. Tuhan akan melawat setiap kami, menyembuhkan kami, dan Tuhan akan memulihkan semua kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi orang yang punya gairah bagi Kristus, memberitakan kabar Kristus kepada banyak orang, sehingga orang lain tahu siapa Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang Ibu. Terima kasih Bapak Pendeta Agus atas firman Tuhannya sudah menyampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Sukacita saudara. Surga
dan kami kasih Tuhan untuk menyatakan bagi kami semua dan bagi jemaat tempat ini Tuhan memberikan Tuhan untuk menjadi pekerjaan Tuhan dan semua pekerjaan misi dan semuanya Tuhan. Mari Bapak surga memberkati Tuhan dalam nama Yesus. Di surga untuk jemaat-jemaat yang Tuhan berikan di seluruh Bapak surga, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka dan tetap cukupkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak surga, untuk semua yang sudah diberikan Bapak surga, biarlah menjadi pertumbuhan di tempat, menjadi semua tujuan rencana dan program tempat ini Tuhan memberkatinya semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak surga, kami menyerahkan tahun ini ke dalam kasih-Mu dan bahkan kami semua yang telah dengan susah memberikan ini Tuhan. Terima kasih untuk kami semua, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, amin. Terima kasih Timothy. Ya Tuhan. Tuhan dalam satu-satunya sahabat kita.
terima berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, terus cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.